Peloponnesian War. Penyebab perang. Perang Peloponnesia merupakan perang saudara terbesar dalam sejarah Yunani. Perang ini berawal dari kecurigaan dan ketidaksukaan Sparta akan perkembangan Athena yang cukup signifikan di daratan Yunani. Ini merupakan hal yang biasa di mana Sparta yang dulu dikenal sebagai negara yang paling berpengaruh dan paling gigantik di Yunani mulai merasa terancam dengan kebangkitan rivalnya, Athena. Athena sendiri menjadi yang paling maju, terutama di sektor ekonomi dan pengaruh politiknya yang paling kuat kala itu. Hegemoni politik dan ekonomi Athena yang cukup kuat membuat Sparta khawatir bahwa Athena akan melakukan ekspansi militer di masa depan, dan targetnya mungkin adalah Sparta dan aliansinya. Pada masa kepemimpinan Pericles, Athena mencapai puncak kejayaannya, dan pada masa itu pula, Pericles mulai memperkuat militernya, yang memberikan Sparta visi yang jelas akan kemungkinan perang. Athena sendiri juga membuat kebijakan hukum ekonomi yang ketat secara sewenang-wenang dan menghukum pihak manapun yang berusaha melawannya, bahkan termasuk negara-negara aliansinya sendiri. Kesewenangan ini yang membuat Sparta dan aliansinya menyatakan perang dengan Athena, dan perang Peloponnesia pun terjadi. Periode perang. Secara umum, perang Peloponnesia dibagi menjadi 3 periode. Periode pertama terjadi antara 459 SM 431 SM di mana aliansi Athena, Liga Delos menang dalam perang ini. Lalu, pada masa periode kedua terjadi antara 431 SM 421 SM di mana aliansi Athena menang lagi, di mana Athena mulai menunjukkan dominasinya di daratan Yunani. Tetapi pada periode ketiga yang terjadi antara 421 SM 404 SM Sparta mendapatkan kemenangan atas Athena. Di periode ini, Sparta bersekutu dengan musuh lama mereka, yaitu Kekaisaran Persia, yang ikut juga dalam Liga Peloponnesia, aliansi Sparta. Pada masa itu pihak Sparta juga memberikan imbalan kepada pihak Persia, yaitu wilayah Laut Aegea yang dulu di mana laut ini berada di bawah kekuasaan hegemoni Kekaisaran Persia sebelum mereka mundur karena laju ekspansi Athena. Puncak kekalahan Athena adalah di dalam pertempuran Aegospotami, dan kekalahan ini telah mengakhiri perang Peloponnesia. Dan pada masa itulah Athena akhirnya menyatakan menyerah kepada Sparta. Dampak akibat perang. Nah, dampak akibat perang setelah menyerahnya Athena yang mengakhiri perang. Aliansi pemenang yang dipimpin oleh Sparta memutuskan untuk memperbaiki kota-kota yang rusak akibat perang. Namun, perang ini juga telah menghancurkan fondasi ekonomi dan militer kedua belah pihak. Hal ini menyebabkan kemerosotan sosial dan banyak warga yang jatuh dalam kemiskinan, sampai mengalami ketidakstabilan politik yang akhirnya mengakibatkan terjadinya perlawanan, pemberontakan, dan kekacauan. Zaman kegelapan Yunani sebagai akibat perang Peloponnesia berakhir ketika seluruh Yunani berhasil disatukan oleh Raja Philip dari Kerajaan Makedonia. Relevansi perang Peloponnesia pada masa kini. Relevansi mengenai konsep dari realisme yang dimana di dalam setiap negara memiliki kepentingannya sendiri-sendiri, dan negara-negara akan selalu bersaing untuk mendapatkan kekuasaan serta memperjuangkan keamanannya sendiri. Dalam memperjuangkan keamanannya, biasanya negara-negara yang kecil dan memiliki tingkat kemiliteran yang rendah akan bergabung aliansi atau berlindung di bawah negara-negara besar yang memiliki kekuatan militer superpower yang lebih baik dari mereka. Salah satu contohnya Ukraina yang ingin masuk ke dalam NATO untuk mendapatkan perlindungan keamanan dari NATO. Lalu relevansi yang kedua adalah mengenai konsep security dilemma atau dilema keamanan yang menggambarkan sebuah kondisi suatu negara ketika mereka berusaha untuk memperkuat keamanannya dengan meningkatkan kemiliterannya akan menimbulkan rasa ketidakamanan di negara lain. Contohnya bahwa keinginan Ukraina untuk masuk ke dalam NATO menimbulkan rasa ketidakamanan negara Rusia karena apabila Ukraina berhasil masuk ke dalam NATO, ada kemungkinan bahwa NATO akan memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke Rusia, dan hal ini dirasa sebagai ancaman oleh Rusia.